Raja Brawijaya V, penguasa terakhir Majapahit yang kisah hidupnya penuh teka-teki. Hingga kini, akhir hayat sang raja leluhur Mataram itu masih menjadi misteri besar dalam catatan sejarah Nusantara. Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Sosok Prabu Brawijaya V. Dikutip dari Babat Jaka Tingkir, Babat Pajang yang dialih bahasakan oleh Moeliono Sastronaryatmo, Prabu Brawijaya V yang bernama kecil Raden Alit merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit sebelum runtuh. Ia adalah keturunan ketujuh dari raja-raja terdahulu yang pernah berkuasa di Majapahit. Prabu Brawijaya juga dikenal sebagai Bre Kertabumi seperti yang disebutkan dalam serat Pararaton. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Brawijaya V kemungkinan lebih identik dengan Dyah Ranawijaya, yakni tokoh yang mengklaim dirinya sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri setelah berhasil menaklukkan Bre Kertabumi pada tahun 1486. Dengan berdirinya kerajaan Majapahit selama kurang lebih 100 tahun lamanya, Brawijaya V berkuasa sekitar 10 tahun pada 1468–1478 Masehi sebelum keruntuhan kerajaan. Dijelaskan bahwa ia mengambil alih tahta setelah Prabu Bratanjung, yaitu ayahnya. Ia memerintah dalam waktu yang cukup lama atau sejak putra sulungnya yang bernama Arya Damar belum lahir hingga pada akhirnya turun tahta karena ada konflik internal kerajaan. Setelah itu, peran kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang lain, yakni Raden Patah dari Kerajaan Demak. Hingga saat ini masih terdapat perdebatan mengenai titelnya sebagai raja terakhir Majapahit. Persoalannya, nama Brawijaya tidak pernah ditemukan pada temuan prasasti yang memuat nama-nama raja Majapahit. Justru disebutkan raja terakhir Majapahit adalah Girindrawardana yang berkuasa pada 1474–1519. Dalam kata lain, Brawijaya hanya dikenal sebagai seorang raja Majapahit melalui catatan-catatan dalam babat dan serat. Kisah mualaf Prabu Brawijaya V. Anak Raja Brawijaya V dari selir Dewi Kian, Pangeran Jimbun alias Raden Patah menginginkan sang Prabu Brawijaya V agar memeluk agama Islam. Berbagai cara dan trik dilakukan oleh sejumlah kalangan ulama maupun keluarga hingga akhirnya gagal. Namun, Raden Patah tak kehabisan akal, kebetulan dia memiliki penasihat di Keraton Demak Bintoro yaitu Sunan Kalijaga yang memiliki karomah luar biasa sehingga dapat diandalkan dalam memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada Brawijaya V. Kebetulan Sunan Kalijaga adalah menantu Sunan Ampel karena menikahi Dewi Hafsyah, putri Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Dengan demikian Sunan Kalijaga juga masih cucu sang Prabu Brawijaya V. Lalu diutuslah Sunan Kalijaga ke tempat pesanggrahan Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu yang terkenal angker dan banyak dihuni makhluk halus tersebut. Dalam serat Darmo Gandul disebutkan, Sunan Kalijaga ketika berdakwah menggunakan bahasa yang penuh metafora, simbolis atau pelambang kepada Prabu Brawijaya V, yakni dengan mengontekstualkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat dengan persenggamaan antara suami istri. Hal ini bukan dimaksudkan menghina agama Islam, tetapi hanya dimaksudkan sebagai siasat agar sang Prabu Brawijaya V berkenan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena prinsip utama dalam rukun Islam adalah syahadat. Selain itu, karena karomah Sunan Kalijaga kedua penasihat Brawijaya V, Sabda Palon dan Naya Genggong yang terkenal sakti mandraguna dan dapat menggerakkan prajurit siluman menjadi tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Kemudian Prabu Brawijaya V mengisyaratkan keinginannya untuk menjadi pemeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. "Ger Kalijaga, sebelum aku memeluk agama Islam, tolonglah potong rambutku ini," kata Brawijaya kepada Sunan Kalijaga. Melihat permintaan itu, Sunan Kalijaga masih memantapkan niat Raja Majapahit tersebut dengan berkata, "Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta dipotong rambutnya, maka hendaknya berniat lahir dan batin akan mengucapkan kalimat syahadat yang berarti masuk Islam. Sebab, jika niat Gusti Prabu hanya lahirnya saja, tentu rambut Gusti Prabu tidak mempan saya potong," ujar Kalijaga. Karena sebagai Raja Majapahit yang gemar melakukan tapa brata sang Prabu dikenal sakti mandraguna. "Kamu masih belum percaya padaku, Ger Said? Percayalah aku benar-benar telah lahir dan batin berniat memeluk agama Islam," ujar Prabu Brawijaya. Lalu Sunan Kalijaga berhasil mencukur rambut sang Prabu Brawijaya V. Setelah itu sang Prabu mandi besar sebagai isyarat kesungguhan memeluk Islam. Sunan Kalijaga pun membimbing Prabu Brawijaya V untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat berarti sang Prabu benar-benar telah memeluk agama Islam. Masuknya Islam Prabu Brawijaya V di depan Sunan Kalijaga tak urung menyebabkan kemurkaan Sabda Palon dan Naya Genggong. Namun keduanya tak bisa berbuat banyak di hadapan Sunan Kalijaga. Kedua penasihat spiritual ini pun kemudian pergi meninggalkan Prabu Brawijaya V dengan mengeluarkan kutukan bahwa mereka akan kembali menguasai tanah Jawa 500 tahun lagi. Setelah kepergian Sabda Palon dan Naya Genggong, maka Prabu Brawijaya V benar-benar menjalankan syariat Islam yang diajarkan Sunan Kalijaga.
Wafatnya Brawijaya V usai bertemu Sunan Kalijaga. Kisah versi pertama ini tidak lepas dari nama Raden Patah, putra Raja Brawijaya V yang menjadi pendiri Kesultanan Demak. Mengutip dari artikel berjudul, Peran Raden Patah dalam Menyebarkan Agama Islam di Demak tahun 1478-1518, oleh R. Nur Cahyo Yokianto, Raden Patah adalah anak dari Raja Brawijaya V dengan selir Tionghoa bernama Siu Banci. Berdasar penjelasan dalam buku Sejarah Kelam Majapahit oleh Primardiono, usai menstabilkan Kesultanan Demak, Raden Patah lantas menggempur Majapahit. Kala itu, Majapahit tengah berada dalam kondisi lemah. Beberapa waktu sebelum serangan itu, sejatinya Sunan Ampel telah melarang Raden Patah menyerang kerajaan ayahnya sendiri. Ketika Sunan Ampel wafat, maka berangkatlah Raden Patah bersama angkatan perangnya ke Majapahit. Raja Brawijaya V yang terdesak dan terkepung lantas melarikan diri menuju Pulau Bali bersama beberapa pengikutnya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan dari Prabu Dewa Agung dari Kerajaan Kelungkung. Di sekitar Blambangan, rombongan tersebut berhasil disusul oleh Sunan Kalijaga. Dalam pertemuan itu, Raja Brawijaya V bersedia untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, sebagian pengikutnya yang tidak mau menerima Islam melanjutkan perjalanan ke Bali. Usai memeluk Islam, Raja Brawijaya V kembali ke Majapahit dan tidak lama kemudian menghembuskan nafasnya di Trowulan. Jasadnya dimakamkan di sebelah timur Kolam Segaran, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum wafat, Prabu Brawijaya berwasiat untuk menamakan makamnya dengan nama Sastrawulan. Maksudnya adalah sebagai penanda bahwa dirinya telah dikalahkan oleh anaknya sendiri. Raja Brawijaya V moksa di puncak Gunung Lawu. Raja Brawijaya V mengalami kegundahan. Perasaan tersebut menyelimuti sang raja karena keluarganya menentang pilihan agamanya. Suatu saat, Raja Majapahit itu bersemedi meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima petunjuk bahwa kejayaan Majapahit akan pudar dan bahwa Kesultanan Demaklah yang akan menerima wahyu kedaton. Raja Brawijaya V bersama Sabdo Palon dan sejumlah pengikutnya lalu pergi mengasingkan diri di atas Gunung Lawu. Di tengah perjalanan, keduanya berjumpa dengan dua kepala dusun setia, Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo. Raja dan Sabdo Palon kemudian berpisah. Raja pergi ke pertapaan di wilayah Hargodalem, sedangkan Sabdo Palon menuju Hargo Dumiling. Aktivitas sang raja di atas gunung itu adalah bertapa dan melakukan olah batin. Suatu hari, salah satu anaknya, Raden Gugur, datang ke tempat tersebut sembari dikejar-kejar oleh pasukan dari Kadipaten Cepu. Raja lantas memerintahkan sisa pasukan beserta kedua kepala dusun tadi untuk bertarung. Semua pasukan meninggal dalam perang campuh tersebut. Yang tersisa hanyalah Adipati Cepu, Dipo Menggolo, dan Wongso Menggolo. Mengetahui kekalahannya, Adipati Cepu tersebut lantas mengambil langkah 1000 meninggalkan Gunung Lawu. Atas jasa keduanya, Raja Brawijaya V mengangkat Dipo Menggolo sebagai patih terakhirnya. Sementara itu, Wongso Menggolo diberi tugas untuk menuntun keturunan sang raja yang ingin naik Gunung Lawu. Konon, Wongso Menggolo kemudian berubah menjadi burung jalak lawu. Tak seberapa lama kemudian, Raja Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, moksa dapat diartikan sebagai 1. Bebas dari reinkarnasi atau penjelmaan kembali dan 2. Hilang. Raja Brawijaya V membakar diri di Pantai Ngobaran. Tatkala melarikan diri dari Majapahit, Raja Brawijaya V memilih Pantai Ngobaran di Gunung Kidul. Keputusannya itu dilatar belakangi karena keengganannya untuk bertarung melawan putranya sendiri, Raden Patah. Raja Majapahit kabur didampingi oleh dua istrinya, yakni Bondan Surati dan Dewi Lowati. Tak seberapa lama, Raden Patah ternyata berhasil menyusulnya hingga ke pantai tersebut. Terdesak oleh keadaan, Raja Brawijaya V kemudian membakar dirinya sendiri. Sumber lain menyebut bahwa ia bakar diri bersama salah satu istrinya. Peristiwa Pati Obong ini dilakukan sang raja di sebuah tempat yang kini padanya didirikan Pura Segawa Wukir. Tapi ada pendapat lain, jika Raja Brawijaya V melakukan moksa di tempat lain. Dituliskan bahwa Pati Obong di wilayah pantai itu hanya siasatnya untuk kemudian menghilang. Setelah mengelabui pasukan Demak, Raja Brawijaya V kemudian pergi ke Goa Langse dan melakukan moksa di tempat tersebut. Asal nama, Ngobaran, itu sendiri berasal dari kobaran api yang digunakan Raja Brawijaya V untuk membakar dirinya. Itulah 3 versi kisah akhir hayat Raja Brawijaya V, sosok raja terakhir Majapahit yang meninggalkan jejak penuh misteri. Hingga kini, para sejarawan masih memperdebatkan manakah yang benar. Apakah beliau wafat, moksa, atau memilih jalan lain untuk mengakhiri hidupnya? Sejarah memang seringkali menyisakan ruang bagi imajinasi dan penafsiran. Bagaimana menurut kalian?
Versi manakah yang paling masuk akal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik sejarah Nusantara berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.